Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang kematian, wafatnya manusia agung, manusia pilihan, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Fatimah tahu bahwa ternyata yang berada di depan pintu adalah malaikat Jibril, kemudian Siti Fatimah menangis. Beliau berkata, sungguh sebentar lagi aku akan berpisah dengan kekasih yang aku sangat cintai. Sungguh sangat rugi dan celakanya lah aku, karena sebentar lagi wahyu sudah tidak akan turun lagi, dan sebentar lagi aku tidak mendengar kalam ucapan engkau ya Rasul, dan aku tidak mendengar salam darimu ya Rasul. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul menjawab, la tabki, janganlah engkau menangis sebagai anakku. Fa innaki awwala ahli nubuwwati, karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama menyusulku. Dan memang benar, setelah meninggal Rasul, Fatimah ini 6 bulan setelahnya menyusul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul berkata, "Uqul ya malakal maut," masuklah wahai engkau malaikat maut, malaikat Israil. Pada qala, maka masuklah malaikat Israil. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, salam untukmu wahai Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka kemudian Rasul menjawab, wa alaikassalam ya malaikat maut, salam sejahtera kembali untukmu wahai malakul maut. Ajibta zahiron amko itu, apakah engkau datang untuk bersilaturahim ataukah engkau datang akan mencabut nyawamu wahai malaikat maut? Faqala, kemudian malaikat Israil menjawab, jitu zahiron wa qawidu, aku niku datang silaturahim sekaligus akan mencabut nyawa engkau wahai Rasulullah. Adil tali, jika engkau memang mengizinkan untuk mencabutku, jika engkau berkenan untuk mencabut, aku engkau izinkan untuk mencabutku. Wa illa, tapi kalau engkau tidak berkenan wahai Rasulullah, fa'arji'u, aku pun akan kembali. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya malakal maut, aina tarakta Jibril, di manakah malaikat Jibril wahai malaikat maut? Engkau tinggal di mana malaikat Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, taraktuhu fi sama'id dunya, malaikat Jibril aku tinggalkan di langit dunia wahai Rasul. Wal malaikatu ya'udzunahu, dan para malaikat sedang menghibur malaikat Jibril. Falam yalbas, kenapa dia tidak datang kepadaku? Apakah dia marah kepadaku wahai malaikat maut? Maka bukan ya Rasul, malaikat Jibril tidak marah kepadamu, tapi beliau malu bertemu dengan ya Rasul. Panggilkan wahai malaikat maut supaya malaikat Jibril datang kepadaku. Hatta habal Jibril, maka turunlah malaikat Jibril. Wajah sa'in darasi, kemudian malaikat Jibril duduk di samping mustahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alam ta'lam anal amro qad quruba, hai malaikat Jibril, apakah kau
dijawab kali malaikat Jibril, bala ya Rasulullah, sebentar lagi kau akan meninggalkan dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, basirni ma li indallahi minal karamah. Kalau begitu wahai malaikat Jibril, ceritakanlah kepadaku kemuliaan apa yang Allah berikan kepadaku ketika aku meninggalkan dunia ini. Faqala, dijawab oleh malaikat Jibril, inna abwabas samai qad futihat. Ketahuilah wahai Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibukakan untukmu. Wal malaikatu saffu sufufan, dan malaikat berbaris-baris yang tabiruna bis samai menyambut ruhmu yang mulia. Wa abwabul jinan, dan pintu-pintu surga qad futihat, sungguh telah dibukakan untukmu wahai Rasul. Wal hur, dan bidadari semuanya qad tazayyana, mereka telah bersolek. Yang tabiruna li ruhika, mereka sangat menunggu ruhmu wahai Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Summa qala, kemudian Rasul berkata, basirni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Kemudian terangkanlah, ceritakanlah kepadaku wahai malaikat Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di hari kiamat. Ada kabar gembira apa yang membuat hatiku senang tentang umatku? Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, ubasiruka, aku akan memberi kabar kepadamu wahai Rasul, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, telah berfirman, inni haramtul jannata ala sayyidil anbiya hatta tadkhulaha. Bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan pintu-pintu surga untuk seluruh nabi kecuali engkau telah memasukinya ya Rasul. Wa haramtuha ala sa'iril umami, dan Allah juga berfirman, sungguh pintu surga aku haramkan kepada seluruh umat hatta tadkhulaha ummatuka, sehingga umatmu telah masuk surga ya Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-an qalbi wa zala rawni. Kalau demikian wahai malaikat Jibril, sudah lega hatiku dan sudah hilang kesusahan hatiku. Inilah bukti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keperluannya. Beliau sangat memikirkan nasib kita. Bagaimana nasib pulau panjenengan besok di hari kiamat, itu sangat diperpikirkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul berkata, ya malaikat maut, wahai malaikat maut, idan minni, mendekatlah kepadaku. Kemudian malaikat maut dipinyahkan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'aliju qabdahu, memulai mencapai ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha ruhu min surah, maka ketika roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke pusat, qala alaihi salatu wassalam, ya Jibril, ma asyaddu miradatal maut, ya malaikat Jibril, sungguh sangat sakit sakaratul maut ini ya Rasul, ya Jibril. Fawalla Jibril, kemudian malaikat Jibril pun berpaling. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Kemudian Rasul berkata, ya Jibril, akaroh tanadura ila wajhi, apakah kau benci kepadaku wahai Jibril, sehingga kau tidak mau melihat wajahku wahai Jibril? Faqala, dijawab oleh malaikat Jibril, ya Habibullah, mayyutiku qalbuhu ayyanzura ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Wahai kekasih Allah, siapa yang tega menyaksikan keadaanmu seperti ini sedangkan engkau dalam keadaan sakaratul maut? Maka malaikat Jibril tidak tega
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tatapan, dalam keadaan sakaratul maut. Maka ketika ruh Rasul ini sudah sampai di dada, karena proses keluarnya roh itu mengalami proses mulai dari bawah, ditarik ke pusat, ditarik lagi ke dada, kemudian lepaslah roh ini dari dada. Kalau kalau dia itu biasanya nih anggur ini mayat ini pun tinggal mau sing dibuat itu suku ini pun aja. Dan ini proses perjalanan roh itu sudah dimulai. Jadi ketika sikil pun ada, jadi pun aku roh ini kadang-kadang masih sampai di pusat. Jadi proses ini. Dan ini pula yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keadaan itu Rasul berkata, "Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum." Aku wasiatkan kepada kalian, jagalah salat kalian dan jagalah hak-hak budak kalian. Jagalah pembantu kalian. Ini yang diwasiatkan di akhir kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memikirkan kita supaya kita ini tidak meninggalkan sholat kita. Kemudian Rasul juga mewasiatkan kepada kita untuk menjaga hak-hak orang yang ada dalam tanggung jawab kita, budak-budak kita, anak istri kita, hendaknya kita jaga. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul sangat memikirkan kita, anak-anak kita, jangan sampai umatnya ini ada yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama ya rohabi wasiati bihima. Maka ketika itu Rasul tidak henti-henti mewasiatkan dua kalimat ini. Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian dan jagalah budak-budak kalian. Hatta inqata kalam, sehingga sampai akhir ucapan beliau, ketika beliau sudah tidak bisa berkata lagi, beliau mengucapkan kalimat ini. Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi, fi akhir nafasi, ketika di akhir nafas terakhir beliau, haraka sabhataini, beliau menggerak-gerakkan lidah beliau, marrataini, dua kali. Fa'al waitu sam'i, kemudian aku dekatkan telingaku, kata Ali. Fasami itu, maka aku dengar di nafas terakhir beliau, yang dulu beliau berkata kopi, ya kan, dalam dengan kata-kata yang samar, yang lirik, beliau menyebut ummati. Jadi ketika nafas beliau sudah terakhir, beliau menggerak-gerakkan lisan beliau. Beliau menyebut kita, beliau mengingat kita, beliau mengkhawatirkan nasib kita. Ummati. Faku gitu. Maka kemudian diambillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaum Isnin, hari Senin, di sahri Rabiul Awal
bulan Rabiul Awal. Waruya dan diriwayatkan anna Aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali meletakkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjang untuk dimandikan oleh Ali. Faidaha bikun, maka ketika itu ada suara-suara yang memanggil. Bin riwayat dari sudut rumah di atas soni dengan suara yang kencang. La tasbidu Muhammadan, jangan kau mandikan Muhammad. Fa innahu tahirun mutahhirun, karena sesungguhnya Muhammad sudah suci dan disucikan sehingga tidak perlu dimandikan lagi. Fa waqa'u fi nafsi sayyidun min zalika, maka aku ragu dengan kata-kata ini, kata Ali. Faqala Ali, man anta, siapa aku? Fa inna nabiyya amarani bidzalik, karena sesungguhnya tadi Rasul berwasiat kepada untuk memandikan diri, tapi kenapa aku melarang untuk memandikannya? Siapa aku? Wa idza yuhadithu akhar, maka ketika itu ada suara memanggil di sudut yang lain. Yunadi ya Ali, wahai Ali, wasirhu, mandikanlah Rasul. Fa innal hadifal awal, kan sesungguhnya yang memanggilmu pertama karena iblis, dia adalah iblis alaihi laknat. Hasadan, karena dia hasud, karena dia iri ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya Muhammad itu meninggalkan dunia, masuk ke dalam tubuhnya supaya tidak dalam keadaan dimandikan. Faqala Ali jazakallahu khairan, terima kasih kau telah memberitahu aku. It akbar tadi anna dzalika iblis, kau telah memberitahu aku bahwa ternyata yang memanggilku tadi adalah iblis. Faman anta, sedangkan kau siapa? Qala, maka dijawab, dan orang ini menjawab, ana Khidir, aku adalah Khidir. Atau janazah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadir untuk takziah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali pun memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang membantu ngesoki air Fadl bin Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa Jibril alaihi salatu wassalam jaa bi burudin minal jannah. Kemudian malaikat Jibril membawa kayu cendana, kayu wangi minal jannah dari surga. Wa kafanu wa dafanu fihi seperti Aisyah. Kemudian Rasul dikafani dan dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lailatul Arba, pada malam Rabu, wasatul laili, di tengah malam. Wakila diriwayatkan Lailatul Salasa, Lailatul Selasa, di malam Selasa. Wahia qaimah, ketika itu Sayyidah Aisyah berdiri ala qabrin Nabi, di atas kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqulu, kemudian beliau berkata, ya man la yalbas harir, wahai orang yang tidak pernah memakai baju sutra. Walam yanam alal firasi al-wathir, wahai orang yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Ya man khuruja minad dunya walam yasbaq batnuhu minal khubz, wahai orang yang ketika meninggalkan dunia perutnya tidak pernah kenyang dengan roti. Ya man ihtaral hasira al sarir, wahai orang yang lebih memilih tikar daripada rajab. Ya man la yanqulul laili min haufis sa'ir, wahai orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut kepada neraka sa'ir. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadirat kisah perjalanan akhir hidup junjungan kita, suri teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memikirkan kita, beliau sangat memperhatikan kita, beliau tidak relakan kita niatnya yang masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak diakui
buku jadi hikmat bagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita kelak masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, maka setelah Rasul wafat, para sahabat itu kehilangan sedih seluruh kanan. Maka Bilal bin Rabah itu ketika setelah pemakaman Rasul selesai, beliau meninggalkan Madinah. Beliau meninggalkan Madinah yang selama ini berada di Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal ini tidak kuat mengenang kenangan-kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau hijrah tidak ke Yaman. Karena setiap beliau mengenang kisah bersama Rasul, ketika beliau ada kemudian Rasul mengimami, ketika beliau mengenang itu Sayyidina Bilal tidak kuat dan jatuh pingsan. Maka akhirnya beliau pun meninggalkan Madinah. Setelah beberapa tahun, Sayyidina Bilal ini mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, apakah kau telah lupa kepadaku? Apakah kau benci kepadaku jika aku tidak pernah datang kepadaku? Maka dalam mimpi itu kemudian ditanyakan kepada saudara-saudara Bilal, sebenarnya apa isyarat mimpiku ini? Maka saudara-saudara Bilal ini pun menyarankan untuk Bilal ziarah ke Madinah, tempat yang selama ini digunakan hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bilal bertekad untuk datang ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man zaroni," barang siapa yang menziarahi aku ketika aku masih hidup, maka dia nanti berhak dapat syafaat dan masuk surga bersamaku. Dan barang siapa yang zaroni wa ana mayyitun, dan barang siapa yang berziarah kepada ketika aku sudah meninggal dunia, fakaan nama zaroni hina hayati, maka seakan-akan dia berziarah kepada ketika aku masih hidup. Karena roh Nabi tidak akan pernah mati, dan roh Nabi, jasad Nabi tidak akan pernah dimakan oleh binatang. Maka datanglah Bilal ketika beliau sudah memasuki kota Madinah, melihat bukit-bukit yang dulu pernah bersama digunakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Bilal ini pun mulai bercucuran air matanya, mengingat masa-masa indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin beliau memasuki kota Madinah, maka Bilal ini semakin tidak bisa membendung air matanya, melihat kenangan-kenangan manis bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau sudah memasuki kota Madinah, kemudian ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun menangis sekeras-kerasnya karena ingat kenangan-kenangan yang selama ini dilalui bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itulah datanglah dua anak kecil, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, menepuk punggung dari Sayyidina Bilal. Maka ketika menoleh kepada wajah anak-anak yang sangat lucu, anak-anak yang sangat dicintai selama ini, maka Bilal pun meraung dan menangis sejadi-jadinya. Ketika beliau melihat wajah Hasan dan Husain, beliau teringat dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajah Hasan dan Husain ini mirip dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan dan Husain bertanya kepada Bilal, bagaimana keadaan
lama kau tidak hadir ke Madinah. Maka mendengar ucapan ini Bilal pun semakin menangis, karena beliau kembali teringat kenangan-kenangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Hasan dan Husain ini pun menyuruh Bilal untuk adat, karena selama ini ketika masa Rasulullah SAW masih hidup, itu pasti yang ada di menara adalah Bilal. Tapi Bilal mengatakan, sungguh wahai kekasih-kekasihku, aku tidak kuat untuk mengadakan adat. Lidah ini terasa keluh ketika mengingat baginda Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Abu Bakar dan Umar, kemudian membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan adat. Wahai Bilal, penduduk Madinah ini rindu dengan suara Bilal. Sudah lama aku tidak mengumandangkan adat. Maka atas desakan Umar dan Abu Bakar inilah Sayyidina Bilal bersedia untuk mengumandangkan adat. Melihat atau mendengar adat Bilal yang punya ciri khas, maka para sahabat pun langsung teringat dengan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasul hidup kembali sehingga terdengar suara adat Bilal? Karena dulu setiap adat Bilal pasti Rasul yang menjadi imam. Maka kenangan inilah yang dikenang oleh para sahabat. Maka ketika mereka mendengar suara Bilal, mereka pun hampir tidak sadar seakan-akan Rasul kembali hidup. Maka mereka pun berbondong-bondong masuk ke Masjid Nabawi mencari Rasulullah SAW. Di mana Rasul? Di mana Rasul? Semakin menggema suara Bilal ini, maka semakin banyak sahabat yang datang untuk datang di Masjid Nabawi. Maka ketika Bilal ini sampai di hayat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika sampai panggilan ini, Bilal pun jatuh pingsan. Padahal ketika beliau memandangkan adat dulu selalu teringat bahwa yang menjadi imam adalah Rasulullah SAW. Tetapi kali ini ketika beliau memandangkan adat, tidak muncul wajah dari Rasulullah SAW. Maka beliau pun tersungkur pingsan. Kemudian para sahabat pun menangis, dan banyak di antara mereka yang berpisah karena tidak tahan mengingat kenangan-kenangan bersama orang yang sangat dicintai, orang yang sangat diidolakan, orang yang sangat menjadi rujukan dalam setiap permasalahan mereka. Maka itulah baginda Rasulullah SAW sangat dicintai di hati para sahabat. Maka sahabat tidak kuat ketika berpisah dengan Rasulullah SAW. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin iman kita tidak sekuat iman sahabat. Mungkin mahabbah cinta kita tidak secinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Tapi minimal dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita berusaha untuk menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan kita buktikan memperbanyak menyebut nama Rasulullah SAW, dengan memperbanyak selawat, dengan berusaha mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Orang-orang kita Allah hormati, kadang-kadang ketika kita membaca sejarah Rasul tanpa sadar air matanya, kenapa kita menangis? Karena dulu Rasul sudah jauh-jauh hari menangis untuk kita. Kenapa ketika kita mengenang Rasul, kenapa kita sampai menangis? Karena dulu Rasul telah menangis untuk kita. Beliau 3 hari 3 malam menangis karena mendengar kabar bahwa umatnya ada yang masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menangis, tidak mau keluar rumah gara-gara tahu kabar, dengar kabar
rasa mahabbah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para